Bagus. Bagus, Pak. Tahu renteng itu bagus, Pak. Cuman yang kami permasalahkan di sini, Pak, yang menjadi permasalahan mereka tidak menjalankan aturan di lapangan sehingga menjadi konflik sosial. Tanggung renteng yang menjadi penyebab utama tetangga jempat tetangga pas saya, Pak. Karena sudah kadek, Pak, sudah diserang tema. Gara-gara adanya tanggung renteng itu yang kami permasalahkan. Kamtibmas tidak terjaga di lingkungan. Contoh, Pak, satu kelompok nih, 10 orang. Nu hiji teu mayar, Pak. Diudag nu salapan teh, Pak, teh. Diudag-udag, para sehat teh, Pak. Nu 2 nu 3 teu mayar, diudag nu 7, Pak. Jadi selalu udag eta teh, Pak. Tetangga jeung tetangga teh para sehat teh, Pak. Seperti itu. Tak ieu tak Pak, itu nasabah yang kami bawa teh, Pak. Itu terkait tanggung renteng ya. Kami bukan mengecam aturannya. Kami mendukung aturan PNM, MBK dan PTPN. Aturannya bagus sesuai syariat. Yang kami tentang adalah mereka oknum-oknum yang tidak menjalankan aturannya sendiri di lapangan sehingga menimbulkan kekacauan. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Memang menerima kenyataan bahwa syariah yang ada di Indonesia itu belum murni syariah. Ayo kita murnikan. Kan begitu. Karena siapa yang bisa memurnikan? Bukan hanya OJK, bukan hanya lembaga keuangan, masyarakat juga. Misalkan Bapak mau beli rumah, Bapak kan bukan dapat duit, Pak, dapat rumah. Tapi apakah masyarakat bisa berpikir seperti itu? Tetap duit, Pak. Jadi makanya saya menggandeng ajengan untuk memurnikan syariah, terutama Ciamis. Ajengan nu mana, Bapak? Ajengan teh kabagi 2 ya, ajengan lurus, ajengan bengkok, mah. Kalau di Masjid Agung, masa kita bilang bengkok, Pak? Jangan. Iya, Bapak juga maaf izin Saya bisa di ajengan kan Bapak tadi mengatakan punten sebelum maaf ya, kita harus mengedepankan toleransi. Betul. Jadi ya Bapak berbeda agama dengan kami. Ya. Jadi Bapak juga harus bisa membedakan di agama kami, Pak. Iya, Pak. Tadi kan saya sampaikan di Masjid Agung, Pak. Clear kan, Pak? Bukan di mana-mana kami mengadakan edukasi. Masjid Agung yang sama-sama kita agungkan tentunya tempat itu. Itu. Jadi saya memilih, Pak, edukasi, Pak. Termasuk nanti kalau Bapak mengajak edukasi, kamu pun pilih tempat netral. Pinjam DPRD, pinjam mana biar nggak dikira OJK belok-belok. Oh, OJK pro grid, pro PP, pro kamu enggak. Kami pro masyarakat, perlindungan konsumen. Nah, terkait itu, terima kasih, Bapak tidak mengkritik sistemnya. Tapi oknum itu 2, oknum lembaga keuangan, oknum pembayar. Gitu. Sepakat. Jadi memang sistem tanggung renteng itu berisiko bagi teman-teman yang bayar memang. Tapi nanti tolong nanti PNM jelaskan kalau seperti itu. Karena ditahunya kan gini, pokoknya dari 10 orang saya dapat angsuran 10, mau bayar 9 kek, mau 8 kek, nah itu yang problem ya biasanya ya. Nah ini nanti dijelaskan teknisnya lah, karena mohon maaf saya secara teknis juga kurang begitu memahami ya kalau terjadi tunggakan seperti itu. Tapi ayolah kita sama-sama dengan mengedukasi juga masyarakat lah. Kalau kita ini ya ada kewajiban dan sebagainya, saling asah saling asuh itu. Kalau 10 ini kan mestinya rekat ya kekeluargaannya mestinya. Ya kalau masalah duit kalau itulah sudah perpecahan. Jadi beda lagi. Tapi itulah, terima kasih bahwa kalau tidak diterapkan tanggung renteng, bayangkan risikonya akan semakin besar. Tapi ya pelan-pelan lah kita kita bagaimana supaya optimal masyarakat yang sebenarnya tidak tersentuh oleh perbankan dengan akses permodalan tetap bisa tersentuh dengan tetap mengedepankan ya konsep kami sih di perlindungan konsumen. Nah, seperti itu, Pak. Nanti kita diskusikan lah nanti dengan PNM. Saya justru menunggu kasusnya, Pak, karena kalau bicara secara umum ya seperti ini saya menyampaikannya. Tapi kalau case, nah itu akan berbeda. Case-nya, oh ini sinerginya lewat jam dan sebagainya akan berbeda. Kemudian, oh ini case-nya karena nggak bayar karena apa? Sakit misalkan. Ada pihak keluarga sakit, tentunya lembaga keuangan harus lebih memahami kalau terjadi seperti itu. Kecuali nggak bayar tapi beli motor baru, nah itu selesai diubur-ubur lah itu. Karena sebetulnya mampu, kenapa nggak bayar dan gitu. Sampaikan kepada PNM, nggak disayangkan kepala PNM hari ini nggak hadir. Itu permasalahannya. Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, Pak, masalah pinjaman tadi. Memang prosesnya apalagi dari MBK dikatakan 1 minggu 2 minggu, Pak. Yang kami temukan, Pak, dari lembaga-lembaga ini, Pak, hal itu bisa cair, Pak. Pinjaman ke berapa gitu?
Saya Pak di rumah lagi duduk santai, datang orang PNM, saya pancing mau pinjaman Pak nih. Dia bisa mencairkan hari itu juga Pak. Udah cair. Kan saya mancing Pak namanya. Kalau Saya ada katakan, sampaikan. Bu, ini saya penggunanya bukan untuk produktif, tapi untuk membangun rumah. Gak apa-apa, no problem. Gimana Bu kalau gak ada kumpulan? Gak apa-apa, buat Bapak saya permudah. Itu tuh yang menimpa saya Pak, dan menimpa yang lainnya. Cukup Pak, KTP langsung cair Pak. Enggak, apa yang tadi saya sampaikan, enggak ada proses yang sulit pinjam kepada lembaga keuangan Pak. Tolong disampaikan yang sudah ada datanya ya. Jadi kami pun menegurnya enak. Misalkan hari itu langsung cair. Nah itu. Tapi kalau baru katanya, nah ini biasa. Kalau marketing kan, wah cepet lah gitu. Abis itu, oh ininya lagi pergi, ininya lagi itu. Biasa. Marketing lah, marketing di segala bidang ya. Marketing di motor, mobil lah sama aja. Namanya marketing. Itu datanya dari kami Pak ya. Nah itu dari dari belakang kami. Pak. Itu Siap. kan internal kami Pak. Siap. Sekarang selanjutnya begini Pak. Itu aturan bunga Pak ya. Meminjamin uang tidak ada mudorobah Pak. Cukup pinjam 9 juta, lebihnya 3 juta. Bagaimana itu Pak hukumnya? Secara OJK Pak. Gak ada mudorobah Pak. Kami pastikan gak ada mudorobah Pak. Bagaimana pandangan hukum OJK seperti itu Pak? Seperti itu. Kan kami tanya Pak nasabah. Mereka membuat pernyataan demi Allah tanpa kami paksa Pak. Seperti itu. Saya sebutkan Pak ya. Tuh. Ini si Anu, pinjaman 1 PNM Syariah sebesar 8 juta, keterangannya untuk membayar utang. Bukan produktif Pak, tapi untuk membayar utang lagi. Pengajuannya. Iya, kami tanya lagi yang kedua, bank keliling 1 Pak. Yang disebut itu pihak koperasi sebesar 1 juta, bank keliling 2, bank keliling 3, bank keliling 4, bank keliling 5. Dan yang ketujuh rentenir atau perorangan Pak. Saya menyaksikan dipaksanya, dipukulnya, saya menyaksikan langsung malam itu Pak. Orangnya ada di sini, kejar-kejar sama rentenir. Saya bingung tidak didampingi oleh Babinsa dan Babinmas. Takut saya kan di samurai, pas saya sabat itu lehernya. Saya udah muak udah belasan tahun kayak gini. Saya pengen didampingi oleh aparatur. Saya tidak mau makin hakim sendiri Pak. Jadi saya minta, makanya diharikan daripada Kodim, daripada Polres. Takutnya saya kelepasan Pak. Karena saya menghormati hukum yang ada Pak. Karena memang konflik sosial yang ada di lingkungan itu sudah parah Pak. Saya menemukan rumah yang dirobohkan Pak. Dibayar pakai ayah Pak di Cigedug Pak. Bersama Dinas Koperasi saya sudah turun ke lapangan. Kalau berbicara kami edukasi sudah sampai mana? Alhamdulillah Pak. Udah belasan tahun kami mengedukasi masyarakat. Terakhir dengan Dinas Koperasi waktu Ramadan Pak. Saya kumpulkan di aula desa masyarakat Pak. Perjalanan kami sudah panjang Pak sebenarnya Pak. Tinggal perlu backingan daripada OJK Pak. Seperti itu Pak. Sebenarnya sudah banyak. Nah seperti koperasi-koperasi Pak. Kami banyak temukan koperasi yang ilegal Pak. Langsung kami laporkan ke Dinas Koperasi Pak. Bahkan ada koperasi yang tadi saya sebutkan yang expired Pak, masa aktifnya seperti itu. Koperasi itu Pak cukup sama, cukup menggunakan KTP Pak. Mudah, jadi mereka tidak bertanya, kamu utangnya ke siapa, kamu buat apa. Enggak, mereka gak peduli Pak. Yang penting umat Islam hancur Pak. Tujuan mereka itu Pak. Kalau saya sendiri, yuk jalankan aturan sistem sistem koperasi, sistem keuangan. Kalau dijalankan, gak perlu nyari backing orang lain, saya akan backingin Pak untuk membangkitkan ekonomi umat di Kabupaten Garut. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih yang tadi yang terkait dengan pinjam 9 juta, 3 juta itu sangat menarik tuh. Itu nggak syariah banget tuh kalau ya itu yang saya bilang harus kita murnikan ya. Praktek lembaga keuangan, praktek syariah. Betul. Itu maksud saya. Ya walaupun berbeda keyakinan, tapi prinsip syariah itu di Hindu juga ada syariahnya gitu kan, istilahnya seperti itu. Cuman ya itu pribadi-pribadi inilah yang belum bisa membuka diri secara penuh terhadap ajaran agama yang sebenarnya baik. Itu problem di manusianya. Dan OJK mengalami kesulitan juga dalam edukasi juga sama Pak. Mulai OJK lahir sejak saya di Bank Indonesia Pak, edukasi itu udah terus tetap aja ada. Di kantor juga ada, orang datang ketipu Pak. 2 minggunya datang lagi ketipu lagi. Ini orang ini sudah pernah ketipu, lu mau ketipu lagi? Kurang apa? Sudah pernah ketipu, sudah kita edukasi, masih ketipu lagi. Nah artinya apa? Kembalilah ke masyarakatnya. Jadi kadang-kala kedua sisi harus kita lakukan. Itu, tapi itu poin-poin bagus itu. Kalau ada posisi saya mau pingin lihat perjanjiannya juga. Karena yang dijanjikan kalau dia modal usaha adalah bagi hasil. Nggak ada 9 juta lebihnya 3. Kalau beli motor ya. Proses untuk sampai ke pencairan
ya. Kalau di MBK itu kita tidak bisa 1 jam 2 jam gitu, tidak bisa, karena kita ada proses yang namanya kita harus survei rumahnya, tahu usahanya, ya, itu kita survei. Terus kita ada yang namanya pengarahan. Jadi selama pengarahan tersebut kita akan transparansi terkait aturan-aturan MBK. Jadi tidak mendadak di tengah-tengah kita ngasih tahu aturannya. Kalau ibunya setuju dengan aturan tersebut, ya berarti ibunya kan akan lanjut. Tapi kalau memang ibunya tidak setuju, berarti ibunya tidak akan lanjut, akan mundur. Seperti itu. Ya. Terus untuk proses pencairan nasabah baru, ya itu kurang lebih misal minggu ini udah selesai pengarahan, ya minggu depan baru bisa pencairan. Tapi kalau untuk proses selanjutan, misal hari ini ibunya baru menyampaikan pengen pencairan lagi, itu pun minggu ini baru kita survei, minggu berikutnya baru kita adakan pengajuan, ya terus kemudian pencairan. Nah, sebelum pencairan dan setelah pengajuan tersebut, kalau di MBK kita wajib ketemu suami. Jadi formulir tersebut bukan kami titipkan ke si ibunya. Karena kalau dititipkan ke si ibunya, mohon maaf ini kadang tanda tangan sendiri bisa jadi. Ya. Jadi kita memang benar-benar ketemu suaminya, kita cocokkan dengan foto yang ada di KTP-nya. Bahkan kita untuk dokumentasi menghindari suatu saat si suami tersebut, oh saya nggak pernah tanda tangan, kita dokumentasi dan kita arsipkan. Terus kemudian penagihan gimana, Bu? ya, ini ya Pak, ini apa ini untuk formulir Contohnya, kami, ya ini dan ada foto-fotonya seperti itu. Terus terkait penagihan kita maksimal di jam 6 itu maghrib, ya maghrib udah harus nyampe kantor teman-teman. Meskipun kalau berdasar OJK itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya Pak. Ya, tapi kalau di MBK kita mewajibkan teman-teman maghrib itu sudah nyampe ke kantor. Seperti itu. Iya, sudah nyampe kantor Pak gitu. Terus kalau misalnya nasabah kita mengalami kesulitan pembayaran gitu ya Pak, kita ada yang namanya reschedule, ya. Reschedule itu artinya penjadwalan ulang, yang artinya setoran kami perkecil. Dimana terkait bagi hasilnya kita tetap hanya sesuai kesepakatan di awal aja Pak, seperti itu. Terus buat nasabah-nasabah kami yang misalnya terkena musibah bencana alam kayak gitu, terus yang si ibunya sakit atau bahkan anak suami yang sakit, kita lakukan moratorium. Jadi pemberhentian sementara untuk tidak melakukan setoran seperti itu. Sebagai apa? Saya asisten region manager. Oke, berarti pimpinannya agak cukup tinggi, Bu ya? Iya, di atasnya Oke. supervisor. Apa yang Ibu sampaikan itu benar, Bu, sesuai aturan. Permasalahannya di lapangan anak buah Ibu tidak seperti itu. Begitu, Bu, anak buah Ibu di lapangan punya datanya saya. Kata Ibu tadi nyamperin ke desa. Saya tanya desanya. Gak ada. Ini RW saya bawa. Ini RW saya tanya nih. MBK nih Pak RW ya. MBK di Kampung Selaawi, Sinajaya, Kecamatan Bongkaren. Ayah bahasa aja ke Pak RW. Boro-boro bahasa, itu juga enggak. Gitu Bu, anak buah Ibu di lapangan teh. Ibu mudah-mudahan profesional ya. Kalau salah katakan salah anak buah Ibu. Kami punya datanya Bu. MBK itu Bu. Wah, masalah datanya di sini Bu. Silakan Bapak. Ikut menanggapi ya. Ya. Masalah MBK ini sebenarnya sudah familiar bagi saya. Karena saya dulu di Lembaga Perlindungan Konsumen 2018 sudah bersentuhan dengan MBK. Dari 2018. Apa yang Ibu katakan tadi, ya menurut secara aturan mereka memang seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan, waktu ada kumpulan, kita datang ke sana, kita datangan oleh aparat kepolisian, kita sudah izin RT, RW dan lain sebagainya. Hari itu juga RT, RW-nya saya hadirkan. Dan RT, RW-nya bertanya, sama siapa kalian izin masuk ke sini? Itu dari 2018 Pak sudah seperti itu.
Dan mungkin data terbaru sekarang ada dihadirkan berbicara seperti itu. Berarti bohong apa yang dikatakan praktek di lapangan. Mungkin gini ya Pak, apa itu? Mungkin ada pergantian RT atau RW yang mungkin kita tidak tahu. Waktu dulu saya di lapangan, Bapak sudah menjabat berapa tahun? Kumpulan ini masuk udah berapa tahun? Di situ ada datanya semua, ada buktinya semua, dan tidak bisa mengelak. Begitu. Jadi ini bukan hal yang baru menurut saya. Ini bukan hal yang baru. Dari 2018 saya berhubungan dengan MBK. Dari 2018. Jadi 3. Bu, kenapa ini bisa 3? Karena dari kumpulan ini, itu kalau pinjam yang kedua itu apa namanya? Pinjam yang kedua, top. Nah, top up. Satu punya dia. Yang ini nggak pinjam lagi. Karena kumpulannya harus utuh. Boleh nggak dipakai sama saya? Sok, boleh silahkan. Diketahui oleh petugas itu. Sampai 3 Pak. Satu kumpulan itu. Dan itu diketahui oleh petugasnya. Nggak apa-apa, yang penting bayarnya lancar. Sama halnya yang kemarin yang nawarin ke abang muda. Nggak usah, abang nggak usah kumpulan. Yang penting bayarnya lancar. Nanti KTP-nya atas nama ibu itu aja. Biar nanti pinjamannya langsung gede. Itu disarankan oleh petugasnya. Pak, mungkin kalau itu bisa diinfokan petugasnya kami. Ya, nanti kita infokan dalam bentuk Kami pengaduan. kan Oke. selalu membekali teman-teman kami gitu ya. Bahkan sebulan sekali kita mengadakan semacam training ke mereka seperti itu. Nah itu Pak, jadi fakta-fakta di lapangan itu seperti itu. Ya kalau memang ini Pak, kalau menurut saya, cobalah. Itu kan bagi untung itu di awal. Perbagian persentase, betul kan ya? Di awal kan, misalnya bagi untung 80-20 kan itu kan perjanjiannya ya. Nah, kenapa tidak ada bagi rugi? Iya. Harusnya kan kalau ada ML saling kan bagi rugi ya Pak Emu ya. Bagi untung, bagi lo kan ada usaha pebarengan. Iya mah. Nggak ada. Bagi untungnya sadari anak keuntungan tadi itu rugi kan tadi. Dan memang fakta. Satu lagi. Ini pengalaman bukan ke orang lain. Ada histori. Salah satu apa yang namanya debt collector atau apa itu yang petugas yang tadi itu. Nah, telepon ke saya. Kebetulan ini ke pribadi saya. Telepon. Dia mau konfirmasi bahwa betul saya ini suaminya. Ya betul. Ada apa? Ini ibu kan pinjamannya bagus. Sekarang mau mencairkan lagi. Oh, terus? Ya, Bapak mengizinkan atau tidak? Yang pertama saja, saya tidak tahu istri saya, mantan istri saya karena mantan istri saya itu pinjam ke yang beginian. Sekarang mau mencarikan kedua, saya larang. Enggak Pak, saya tidak bertanggung jawab apabila nanti ada apa-apa di kemudian hari nanti saya tidak mengizinkan. Apalagi yang dulu menandatangan. Saya lihat fotonya dan ternyata foto yang tanda tangan itu adalah keponakan saya. Saya tanya ke istri saya, dipakai apa uangnya itu? Bukan untuk saya, tapi untuk tetangganya. Hanya diberi uang 100.000 sebagai minjam KTP. Nah itu praktek-praktek itu terjadi. Praktek-praktek itu terjadi. Jadi bobroknya ya memang bobrok. Memang di lapangan seperti itu. Dan itu saya udah bilang kepada yang mau mencairkan yang konfirmasi saya sudah melarang, tapi tetap dicairkan. Kan lucu. Kalau secara aturan oke, tidak ada masalah ini itu dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena pikiran saya, teman saya ada yang istrinya pegawai PNM di Banyuresmi, dalam Banyuresmi. Jadi ada target yang dipasang dari atasan kepada mereka itu
Makanya dengan berbagai macam cara mereka memberikan kredit kepada siapapun yang mau menerima. Karena mereka itu dikejar target. Nah ini masalah. Kenapa kalau itu ya bonus nggak cair, kinerja jelek. Saya satu hari harus membawa satu nasabah atau satu kumpulan. Nah itu sampai kapanpun, bahkan saya sudah ungkapkan ini di PNM waktu audensi. Praktek di lapangan seperti itu. Sampai kapanpun ini nggak akan beres kalau terjadi ada target kepada materi mereka. Nah ini menghalalkan segala cara. Apa yang saya ceritakan tadi itu orang lain atau ibu tidak boleh pakai punya orang lain. Itu kita ada edukasi. Tapi setelah pencairan sebetulnya itu di luar kontrol kita. Kan kita tidak tahu ya. Jadi setelah begini, Bu. pencairan orangnya dikasih ke siapa. Jangan sampai ibu teh dibobodoi ke masyarakat. Makanya tingkatkan pengawasannya. Saya pernah menyampaikan ini Pak Dewan. Kalau digunakan begini ya, dari dulu saya pernah menyampaikan. Ini lembaga keuangan, datanglah ke desa, minimal secara lisan, walaupun tidak tulisan. Datanglah ke RT RW. Kalau mau memberikan pinjaman, minta rekomendasi kepada RT RW. Karena setingkat RT yang tahu kondisi masyarakatnya seperti apa. Izin Pak RT, saya dari lembaga keuangan mohon berikan rekomendasi. Mungkin ada warga PRT yang membutuhkan usaha atau apapun. Kan enak kalau koordinasi seperti itu, Bu. Disaksikan oleh tokoh ulama yang paham tentang syariah. Disaksikan akad mudarohah seperti apa, takutnya melenceng daripada itu kena riba seperti itu. Tapi tidak didengarkan Pak Dewan, Pak OJK. Sudah saya sampaikan seperti itu. Ya, mungkin menambahkan sedikit dulu sebelumnya. Oh ya. Jadi mungkin caranya, mungkin ada pergantian. Saya tahu sih MBK itu sering ngasih istilahnya kalau di kecamatan, kelurahan itu ada aja CSR-nya. PNM sama, ada aja. Cuman mungkin ada pergantian dan sebagainya, mungkin perlu di apa ya? Ini anu aja ya, sekedar mungkin cara lain lah.